Ganas sibuk jilat Anies tapi Musni Umar selalu dicuekin oleh ex-gubernur 212 tersebut. Pasca masa jabatannya sebagai Rektor Universitas Ibnu Khaldun tidak diperpanjang oleh Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Khaldun, Musni Umar sekarang fokus mengkampanyekan Anies di medsos miliknya itu. Atau dengan kata lain, pada tahun 2023 ini, menjelang Pilpres 2024 yang dilakukannya adalah sibuk menjilat Anies. Lantas apa tujuannya? Tidak lain tidak bukan supaya dapat jabatan Menteri Pendidikan. Karena kalau Prabowo atau Ganjar yang jadi presiden, tidak akan mungkin Musni untuk masuk kabinet. Pasalnya mereka sudah tahu kualitas pria berkumis itu seperti apa. Tidak berkualitas sama sekali. Hehehe. Nah, berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah yang menjabat Menteri Pendidikan itu kan banyak yang berasal dari kalangan rektor. Seperti Anies mantan Rektor Universitas Paramadina, M. Nuh ex-Rektor Institut Teknologi 10 November Surabaya, Wiranto Aris Munandar mantan Rektor ITB, dan Wardiman Joyonegoro ex-Rektor Institut Teknologi Indonesia Serpong Tangerang Selatan. Ini juga yang bikin tambah semangat Musni Umar memenangkan Anies. Secara dia kan mantan rektor, sehingga peluangnya untuk jadi Mendikbud terbuka lebar. Di samping itu, status profesor palsunya masih ngambang sekarang alias laporan soal gelar profesor itu tidak ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Jadi beberapa kalangan kadrun masih percaya kalau Musni Umar adalah profesor beneran. Meskipun pemikiran, sikap, tingkah laku, dan perkataannya itu sama sekali tidak menunjukkan kelas seorang profesor. Lawang masih doyan nyebar hoaks kok. Bagaimana mau disebut profesor sejati? Lantas bagaimana cara Musni Umar menjilat Anies tersebut? Ya, memuja-muji dia di medsos. Pertama di akun Twitter miliknya @musniumar dan kedua di channel YouTube Musni Umar. Hanya saja kalau diperhatikan orang justru lebih tertarik membaca cuitan Musni Umar daripada menonton videonya itu. Terbukti meskipun jumlah subscriber akun YouTube-nya sudah mencapai angka 14.000 tapi yang nonton cuma sedikit. Video yang terakhir saja yang berjudul Yayasan Pondok Pesantren Modern Hubul Waton berduka cita wafatnya saudara kita di Turki dan Suriah, yang diunggah pada 4 hari silam hanya ditonton oleh 40 orang saja. Sedangkan videonya yang lain yang berjudul Dr. Insinyur Herman Khairun MSI Anies Baswedan Harapan Perubahan, yang diunggah pada 10 hari lalu cuma 27 orang yang menonton. Dan tidak ada satupun yang tertarik untuk mengomentari video tersebut. Benar-benar ngenes. Sulit untuk berhasil mengkampanyekan Anies Baswedan kalau begini ceritanya. Ini akun YouTube atau kuburan sih? Kok sepi amat? Hahaha. Beda dengan akun Twitter Musni Umar. Ini yang agak ramai. Pengikutnya saja mencapai 204.000 akun. Dan yang menjadi followers mantan rektor terbodoh di Indonesia itu beberapa diantaranya adalah orang terkenal dari kelompok sebelah. Mulai dari Rizal Ramli, Said Didu, Hilmi Firdausi, Eko Widodo pemilik akun Twitter @ekoboy2, Helmi Felis, Fahira Idris hingga Hidayat Nur Wahid. Begitupun dengan cuitannya banyak mendapat tanggapan dari pengguna akun Twitter yang lain, seperti cuitan Musni Umar. Kalsel Kalbar dan Kaltim Lautan Manusia sambut Anies. Terima kasih sambutan semuanya untuk bersama mewujudkan perubahan demi meraih keadilan sosial. Itu mendapatkan 81 komentar, 76 retweet dan 395 suka. Padahal dipublish belum sampai 24 jam loh. Artinya apa? Terbuka peluang untuk yang memberi respons jumlahnya bertambah. Lantas seperti apa Wan Muslim menjilat Anies di Twitter itu? Ya dengan memuja-muji Anies seolah dia adalah malaikat yang tidak berdosa sama sekali. Meskipun terkadang tidak sesuai dengan fakta. Seperti ia pernah mengatakan banyak warga datang di acara Jalan Sehat Pemuda Pancasila di Kaltim, yang dihadiri oleh Anies walau tidak diberikan sembako, kaos maupun uang.
Padahal faktanya disediakan kupon gratis dengan hadiah umroh, mobil, motor, kulkas, dan sepeda bagi yang ikut jalan sehat itu. Pertanyaannya, siapa sih yang gak mau pergi umroh yang biayanya mencapai 20-an juta rupiah tersebut hanya dengan permodalkan ikut jalan sehat doang? Artinya apa? Meskipun warga tidak diberikan sembako dan kaos di sana, tapi jumlah hadiah yang disediakan justru lebih besar dan lebih menarik dari itu. Sudah kelihatan kan akal bulus Musni Umar itu. Tidak berhenti sampai di situ saja. Ia juga pernah mengatakan mendukung Puan sebagai Capres 2024 mendatang. Hahaha, lantas apa tujuannya? Tidak lain tidak bukan supaya ketua DPR itu lebih mudah dikalahkan oleh Anies, karena elektabilitasnya cukup rendah. Lagi dan lagi rencana jahat Musni Umar terbongkar. Dan masih ada ratusan pujian lainnya yang ia sematkan kepada Wan Anies itu. Hanya saja ini juga masalahnya. Meskipun hampir setiap hari Musni menjilat Anies, tidak pernah sekalipun ia dipedulikan oleh bakal capres yang didukung oleh Nasdem itu. Terbukti dari beberapa kali Anies menggelar kampanye tidak resmi, doi tidak pernah diajak. Begitupun ketika Musni diserang oleh kader Partai Demokrat Cipta Panca Laksana, Anies diam saja. Termasuk ketika Don Adam meminta Elon Musk mensuspend akun Twitter milik Musni Umar lantaran ia membocorkan pertemuan orang-orang yang selama ini jadi buzzer Anies. Gak ada tuh dibela oleh Gubernur 212. Benar-benar pendukung yang tidak dianggap. Hehehe. Sudah saatnya Musni Umar menyepi ke hutan dalam rangka melakukan evaluasi diri. Kalau gak mau kecewa kayak Lanyala dulu, yang sudah menyebarkan isu Jokowi simpatisan PKI pada Pilpres 2014 lalu demi memenangkan Prabowo. Gak taunya dimintai uang 40 miliar rupiah oleh ketum Gerindra itu supaya diusung oleh partainya di Pilgub Jatim 2018 lalu. Perjalanan masih panjang Om Musni. Meskipun tidak menjadi menteri, masih bisa kok jadi ketua umum Partai Umat atau ketua PA 212. Begitulah kira-kira.